ICETA, Oke. Indramayu Cepat Tanggap. ICETA. Dokmaru, dokter masuk rumah. Nah, Aduh. kita punya alun-alun rakyat. Tadinya pemerintah kabupaten ini alun-alunnya tertutup. Akhirnya sekarang kita bongkar, nanti kita lagi sekarang dalam masa renovasi. Ya. Kita buat untuk semuanya adalah masyarakat dekat dengan pemerintahnya. Wih. Jadi ini Penuh kerjasama dengan sebenarnya. akronim ini ya, Iya, singkatan. semua. Supaya gampang Dokmaru. diingat. Halo Sobat Kompas.com, apa kabar? Selamat datang di program Nusaraya. Kali ini masih bersama saya Wahyu. Dan tamu spesial kita Nusaraya hari ini adalah Ibu Nina Agustina, Bupati Indramayu. Apa kabar Ibu Nina? Alhamdulillah baik, terima Waduh, kasih. cerah sekali hari ini. Terima Jadi kasih. kita akan ngobrol santai Iya. hari ini, Bu Nina. Karena beberapa terkait tadi obrolan kita sebelumnya Iya. gitu ya. Bagaimana sosok Bupati Indramayu yang Iya. viral, terkenal gitu ya. Oke, ini sebagai sosok putri dari Jenderal Polisi Pak Daim Bahtiar gitu ya. Nah, apa yang menggerakkan Ibu mau menjadi bupati, memilih profesi sebagai bupati? Kok nggak meneruskan jejak ayah gitu, Bu? Mungkin bisa cerita ke Iya, sahabat sedikit Kompas.com? cerita. Iya, boleh. Terima kasih nih Mbak Wahyu. Karena saya bukan dari sekolah kepolisian, jadi pasti otomatis nggak jadi mengikuti jejaknya Bapak. Tapi ada keinginan, ada cita-cita waktu itu? Nggak ada sih, Oh, nggak ada gitu kan. Latar belakang saya pengacara juga kurator. Oke. Nah, dari tahun 2017 saya sudah bergabung di PDI Perjuangan. Oke. Dengan Pak Prof. Rumin Dahuri di GNTI, Gerakan Nelayan Tani Indonesia. Seperti itu. Nah, pada tahun 2020 adanya pilkada di Indramayu. Terus ya udah dari partai, karena kami petugas partai ya mengikutilah untuk menjadi salah satu paslon di Indramayu seperti itu. Dan alhamdulillah kan menang. Ya, Nah, alhamdulillah. Akhirnya terus ya ada di sudah. sini gitu ya, berbagi. Iya, berbagi di sini. Iya. Seperti itu. Memilih profesi yang berbeda dengan Iya. sang ayah. Apakah ada pesan yang diamanatkan mungkin oleh ayah ketika sosok ibu kemudian dipilih untuk memimpin Indramayu? Ya, banyak sekali. Apa tuh? Yang pertama anak perempuan. Ya, jadi banyaklah wejangannya juga. Yang kedua adalah hati-hati. Bagaimanapun untuk amanah dari rakyat dengan kemenangan ini tidak mudah. Jadi harus benar-benar bisa amanah lah, kata Papa bilang gitu. Karena yang kita jaga selain nama baik orang tua, nama partai, diri sendiri juga kan seperti itu. Dan yang paling penting adalah amanah rakyat ini. Nggak gampang katanya bilang gitu. Pokoknya jadi kalau ketemu sama Papa tuh udah pokoknya banyak wejangannya lah seperti itu. Didikan dari orang tua, apakah kemudian membentuk karakter ibu sehingga memang kemudian akhirnya ada passion dan ada keinginan bahkan sampai terpilih gitu? Itu ada peran di situ nggak? Ya pastinya, karena dilihat dari saya kecil kan Papa saya kan namanya kepolisiannya tertib, disiplin. Akhirnya kita ikut-ikutan seperti itu kan. Nah, alhamdulillah jadi ada basicnya lah, ada dasarnya untuk nggak beda jauh lah. Bahkan dari karakter suara aja kelihatan. Karakternya gitu ya. Jadi kebaca karakternya sangat kuat. Gitu. Biasa kan kalau kita bilang wah anak-anak anak kolong gitu ya, iya. anak kolong gitu ya. Pasti karakternya hidup seperti itu. Mungkin gitu. itu Jadi, kali ya. Itu jadi bibit, salah satu bibit ada leader ya di situ ya Bu ya. Oke, saya sempat membaca gitu ya bahwa Indramayu itu punya visi misi bermartabat ya Bu ya. Iya. Oke, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang hal ini, apa saja yang kemudian menjadi kekhasan dari daerah Indramayu ini? Sedikit pilkada ya, cerita pilkada. Jadi pada saat itu kami diminta para paslon untuk mengirimkan visi misi. Ya, pada saat lalu saya juga disuruh ngevlog. Ngevlognya apa ya? Suruh ngevlog, saya kan nggak biasa yang seperti itu sekarang kan. ngevlog ya? Ngevlog gitu kan. Aduh apa ya? Terus akhirnya saya pikir Indramayu ini kan selalu terkenal, mohon maaf ya, minus. Ya kan di sana kan wah Indramayu seperti apa gitu kan ya. Nah akhirnya bilang wah ini harus Indramayu bermartabat lah. Diolahlah dengan partai pengusung kami. Ya kan, Indramayu bermartabat, jadilah visi misi dengan Indramayu bermartabat dan juga Sabtanata Mulia Jaya. Akhirnya kita susun semuanya sampai mempunyai 99 program dan juga 10 program unggulan. Jadi untuk meningkatkan semua SDM dan juga SDA-nya nanti di Indramayu. Jadi berjalan sampai nanti 5 tahun kita bekerja
seperti itu. Oke, awal dari Dari awal bermartabat, sudah. kemudian diturunkan Iya. sampai akhirnya ada program unggulan Program menarik unggulan. yang 10 tadi Bu Iya. ya. Mungkin bisa sampaikan ke sahabatkompas.com Iya, nih. 10 program unggulan itu kan sangat menarik ya. Kemudian bahkan saya sempat ada lacak aset Nah, daerah lacak gitu aset ya. daerah, LADA. Apa namanya Bu? Lada. Oh, Lada. Bahkan tadi saya sempat dengar di sebelum kita masuk ke sini ya, Iya. Krucil gitu Krucil. ya. Nah, mungkin buat sahabatkompas.com yang Iya. belum tahu gitu Iya. ya, ada 10 program program unggulan unggulan. mungkin Ibu bisa sampaikan. Yang pertama tuh tadi yang Mbak sebutkan LADA, lacak aset daerah. Kan selama ini mungkin ya banyak daerah ataupun terutama di Indramayu lah ya, aset-aset yang tidak terdata. Jadi kita data ulang kembali yang aset-aset pemerintah kabupaten. Yang kedua kita punya bersuling berjamaah subuh keliling. Jadi kita tingkatkan di kecamatan sampai desa semuanya ikut untuk berjamaah subuh keliling bersama masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Jadi bisa berdiskusi, mungkin jalanan yang rusak, sekolah yang seperti apa gitu kan. Jadi kita membuka komunikasi di pagi hari. Terus yang ketiga adanya Krucil, kredit usaha warung kecil. Nah, ini kita memberikan pinjaman lunak. Kita bekerja sama kepada salah satunya BJB Bank Jabar. Ya kan, dari per orang tuh 5 juta, kita per kelompok 10 orang. Nah, itu berkesinambungan dengan PERI, Perempuan Berdikari. Pada saat kemarin kan kita adanya pandemi Covid. Iya. Yang para pekerja migran ini kan kembali. Jadi purna migran. Nah, kita berikan kredit lunak seperti Krucil tadi. Dan di PERI-nya ini Perempuan Berdikari kita kerjasama dengan Disnaker mengadakan pelatihan-pelatihan, membuat kue, masakan-masakan, terus make up seperti itu, jahit dan keterampilan lah. Akhirnya dengan seperti itu mereka mempunyai skill, mempunyai usaha untuk pinjaman menjadi kredit usaha. Seperti itu. Dan ini alhamdulillah udah berkembang kurang lebih udah 1.600 orang. Yang masuk di PERI ini. PERI ini. Jadi perempuan-perempuan sekarang ini jadi tidak hanya di rumah aja, jadi mereka bisa punya warung atau apapun bekerja sama lah semuanya. Ada batasan usianya? Nggak ada batasannya. Yang penting mereka mempunyai usaha. Dan karena per kelompok 10 orang, jadi masing-masing harus punya bertanggung jawab. Seperti itu. Untuk pemantauannya seperti apa Bu? Jadi setelah pelatihan? Disnaker, dari Disnaker, dari Disnaker, Diskopdagin, seperti itu. Dan kita punya Dokmaru, dokter masuk rumah. Wih, jadi ini penuh kerjasama dengan akronim ini ya, singkatan. Supaya gampang Dokmaru, diingat ya. dokter masuk ke rumah, puskesmas ya kan bekerja sama dengan Dinkes ya kan, itu turun untuk mengecek misalkan suka nah kita satu lagi nih menyambung ke sini ada Indramayu Cepat Tanggap. Jadi mereka telepon, ini ada pasien gini kan, disambungkan kepada puskesmas atau dinas terkait, langsung mereka datang ke lokasi. Itu ada line khusus untuk yang ada tadi line cepat khusus. tanggap itu ya Bu? Iya, ICETA, Indramayu Cepat Tanggap. ICETA. Dokmaru, dokter masuk rumah. Nah, kita punya alun-alun rakyat. Tadinya pemerintah kabupaten ini alun-alunnya tertutup. Akhirnya sekarang kita bongkar, nanti kita lagi sekarang dalam masa renovasi. Ya. Kita buat untuk semuanya adalah masyarakat dekat dengan pemerintahnya. Nah, tanggapan masyarakat sendiri dengan 10 program unggulan ini tadi ya bahkan sampai sudah 1.600 yang masuk dalam satu program saja gitu ya. Kemudian bagaimana terkait dengan perubahan atau iklim bahkan kemudian perekonomian lah di Indramayu? Alhamdulillah ya, waktu itu kan sempat ya kan ada tolnya Cipali, Panturanya jadi sepi. Nah, seperti itu kan. Akhirnya dengan program seperti ini dan ini kembali lagi cerita tentang nanti arus mudik. Iya. Ya. Akhirnya kita buka yang namanya posko-posko. Untuk wilayah Pantura. Dan ada berapa posko, Bu? Tahun lalu kita 11 posko. Tahun ini mungkin bisa sampai 11, mungkin bisa seperti itu. Jadi alhamdulillah yang PERI tadi perempuan-perempuan ataupun UMKM lah, perempuan berdikari dan UMKM masuk UMKM membuka lapaknya, buka warung lah seperti itu. Di titik-titik yang tadi di titik-titik tersebut ya? Di setiap desa ataupun kecamatan. Jadi bergabung mereka semuanya nanti seperti itu. Mulai dan tahun kemarin ini sudah jalan. Tahun lalu. Tahun lalu sudah berjalan. Ya. Tahun ini nanti kita seperti itu lagi. Dan diperkirakan tahun ini lebih banyak lebih pemudik banyak gitu. Dan mereka udah antusias, udah seneng banget gitu. Hasil tahun lalu seperti apa Bu yang dengan posko 11 pos mudik ini? Apakah kemudian artinya cukup menggembirakan hasilnya dengan harapan seneng pastinya ya tahun ini lebih bisa nampung lagi gitu ya Bu ya? Karena kan pada saat itu peralihan pandemi ya. Betul. Jadi kan nggak boleh mudik dulu secara berlebih.
Ya, Tapi kan banyak juga masyarakat ya, yang masih tetap nyolong-nyolong aja ya. masih nyolong-nyolong. Dan kita beruntung Pantura karena apa, motor semua kan. Oke, Jadi mereka oke. beristirahat di wilayah Indramayu. Iya, iya. Dan akhirnya ya rezeki perekonomian bangkit, semuanya bersinergi, bergulir. Mereka seneng, Bu, besok tahun depan, maksud tahun ini Iya, tahun ada lagi ya, Bu, ya. Ya udah, ya mereka seneng semuanya. Oke. gitu. Bagaimana dari sektor pariwisatanya, Bu? Atau mungkin ada produk Iya. yang mungkin bisa di-share ke sahabat kompas.com, soalnya bisa jadi mereka mau prepare ngeliatin Iya, ya. apa sih kita bisa gitu lewat ya. mana, apa nih keunggulan Indramayu nih? Nah, Indramayu dengan garis pantai terpanjang 147 km. Oke. Dan di situ banyak produk-produk ikan lah. Seperti Ikan. kerupuk, Oh, oke. kerupuk kulit ikan, kerupuk udang, Iya, kerupuk ikan, seperti itu banyak sekali. Jadi kita itu juga termasuk yang nanti kita akan jual di posko-posko, Titik-titik tadi, oh, titik-titik tersebut gitu. Dan juga makanan-makanan khas Indramayu, seperti itu. Wisata-wisatanya ada, wisata laut lah. Tapi kalau di Jakarta kan udah ada Ancol ya. Ya. Tapi kan beda, Bu. Beda ya. Nah itu ada beberapa lah wisata Ya, laut ya, di ya. Indramayu juga. Oke, seperti informasi itu Kita mungkin punya mangrove loh. ada Ada mangrove. di Di berapa jauh? Karangsong. Di mana, Di Bu? Karangsong. Di Karangsong. arah kota. Nah itu bisa nanti mampir. Gitu. Wah, jadi pastinya sahabat kompas.com sebelum mempersiapkan mudik tidak hanya kendaraan, Iya. tetapi juga rute harus dipersiapkan. Dipersiapkan. Ya, jangan lupa juga oleh-olehnya tadi ya, Bu Iya, ya. oleh-olehnya Soalnya kalau juga. saya taunya Mangga Indramayu, Bu. Oh, Mangga Indramayu ya. Mudah-mudahan ya ini seperti mungkin mulai musim nih. Oh, udah mulai musim ya? Udah Saya mulai paling suka. musim. Ini Mangga Gedong Gincu. Ya, betul, Ah, betul. itu. Jadi yang tidak mau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan makanan khas Indramayu, pastikan mampir. Satu hal lagi yang saya baca, Indramayu itu terkenal dengan musik dan tariannya. Iya. Ya, Bu ya. Jadi banyak orang belum tahu nih. Nah, mungkin Ibu bisa cerita nih potensi pariwisata apa. Iya. Mulai dari tadi kan sebenarnya udah ada makanan Ada ya, makanan, oleh-olehnya tadi. iya. Nah, dari sisi keseniannya seperti apa? Iya, mungkin kalau masyarakat semuanya udah tahu ya, seluruh Indonesia udah tahu adanya tarling di Indramayu. Nah, ini nanti di posko-posko kita biasanya juga ada semacam organ tunggal ataupun tarlingan lah seperti itu. Jadi biar mengenal juga, itu yang pertama. Yang kedua, Indramayu terkenal dengan tari topengnya. Tari topeng. Tari topeng Indramayu. Terus kalau Cina itu kan ada barongsai. Oke, ya. iya, Kalau iya, kita iya. ada namanya berokan namanya. Itu sama berokan. Ya kan, jadi ya kayak barongsai begitu. Naga-nagaan lah kalau dibilangnya seperti itu. Itu Indramayu juga ada khasnya itu, seperti itu. Dengan alat musik apa, Bu, biasanya? Dengan alat diiringi? musik gamelan kayak begitulah. Oke. Itu sama itu. Jadi Gitu ya. ini apa ya? Jadi tarian mereka ini- juga kadang keliling dengan berokan itu seperti barongsai itu bawa alat-alat Oh, persis saya persis sama seperti itu, Oke, hampir oke, sama oke. itu seperti Indramayu ada. Kalau untuk apa ya, selain tadi tarian, mungkin ada busana khusus, kerajinan khusus gitu, Bu, kalau dari Indramayu? Dari Indramayu karena tadi untuk UMKM-nya ya, kita punya batik. UMKM juga pembatik-pembatik ada. Terus kita punya batik complongan. Batik complongan itu benar-benar khas dan ada hanya di Indonesia ya. Complongan. Complongan. Ini saya pakai nih. Ini di paku-paku apa ya, di paku-paku lah. Di yang paku-paku titik-titik ini ya, yang Bu, ya? titik-titik Oke, ini. oke. Batik Dan kita udah complongan. dihakikan juga. Salah satu yang memang itu adalah dari Indramayu, seperti itu. Itu pastinya mesti disiapkan juga, Bu, Iya. di rest area. Nanti harus nanti jadi belanja batik Indramayu ya. Nah, ini mesti dipesan nih nanti profilnya untuk Indramayu, ada insert untuk Jadi batik bukan hanya complongan tadi mangga aja, bukan hanya mangga ya. Jadi, Iya. saya menambah wawasan tuh, berarti saya taunya Iya. mangga. Berarti sekarang saya bisa Ada ini ya, batik ya. complongan namanya. Batik complongan. complongan. Baik. Nanti next kalau jalan-jalan ke situ mesti Iya, mencari harus dia. mampir. Kemudian kalau di Indramayu ada event tahunan atau program tahunan apa yang menjadi khasnya Indramayu? Tahun lalu kita mengadakan setiap HUT Indramayu, kemarin ini kita sempat festival mangga. Festival Mangga. Tahun 2021. 22 kita mengadakan kemasuk muri itu tari topeng. Oke. Sebanyak 7.000 lah, kurang lebih 7.000 untuk tari topeng. Udah masuk muri juga. Jadi nggak tahu nih tahun ini apa ya kira-kira ini masih. Apa ya yang- Coba kita pikirkan. Tapi Festival Mangga itu seperti apa, Bu? Jadi kita bikin gunungan mangga, terus juga dari semua desa ya. Karena kan di Indramayu ini setiap pekarangan itu ada pohon mangga. Pohon mangganya. Terus juga bikin gunungan kecil-kecil gitu kan. Terus mereka belanja di situ semuanya untuk festival mangga ini. Ya mudah-mudahan tahun ini nanti bisa lagi lah festival mangga. Jadi mengundang dari luar-luar Indramayu Bahkan ya. mungkin ada makanan yang dibuat dari mangga juga ya, Bu, beraneka. Iya, sirup mungkin mangga kan ada. sirup mangga, Minuman ya. mangga, dodol mangga. Oke.
Ada semuanya itu seperti itu. Wah, Dan ini UMKM Indramayu semuanya. luar biasa yang tadi sempat udah disiapkan tadi Iya, ya. Bu? Oke. seperti- Tadi kita sempat berbincang sebelum kita mulai ini. Tadi juga salah satu yang menarik adalah di bawah kepemimpinan Ibu, Indramayu juga memperoleh penghargaan ya. Iya. Nah, bagaimana usaha atau effort atau tips lah yang Ibu lakukan ketika Ibu memimpin Indramayu sehingga Iya. bisa memperoleh penghargaan ini. Nah ini salah satu pesan dari Bapak. Nah, kalau kita ingin istilahnya sama-sama kita bisa bersinergi, kita bekerja sama dengan suatu perangkat kerja kita, ya kita memberikan contoh yang terbaik dulu. Oke. Ya kan, dari kitanya dulu, akhirnya pasti yang di bawah juga akan mengikuti. Kan seperti itu. Dan ini alhamdulillah perangkat kerja saya, kita sebutnya adalah super team. Saya tidak bisa sendiri bekerja. sendiri, ya. Pastinya saya harus Ya, mempunyai ya. super team seperti itu. Dan saya selalu sampaikan, izinkan saya sebagai nahkoda kapal pemerintah kabupaten untuk membawa berlayarnya kapal Kabupaten Indramayu ini menuju satu pulau yang baik. Kan jangan sampai keluar dari jalur atau apapun, karena kan suatu pemerintahan tidaklah mudah, tetap pasti dianggap tidak sempurna terus. Seperti itu. Tapi saya pribadi berusaha yang terbaik lah dengan permasalahan-permasalahan yang selalu ada. Karena dalam hidup kan tidak hanya lurus-lurus saja. Dan perubahan-perubahan di Indramayu itu terus saja ada. Dan saat ini kan dari kementerian juga selalu dinilai. Ya. Semua kepala daerah harus mempunyai effort kerja, kan kayak gitu. Jadi kita berlomba-lomba terus seperti itu. Nah, tadi kan ada effort, ada perjuangan, kemudian ada satu hal yang Ibu berusaha rangkul gitu ya. Nah, dari sekian lama Ibu memimpin, persoalan atau hal penting apa yang kemudian Ibu rasakan gitu ya. Kemudian itu yang justru menambah semangat Ibu, yang akhirnya buat saya sebagai perempuan gitu ya Bu, dan ini jelang Hari Kartini juga gitu ya, sebagai sosok yang menginspirasi untuk para wanita. Dari satu persoalan yang Ibu temukan, tetapi itu bisa menjadikan satu semangat untuk Ibu berusaha memperbaiki. Itu mungkin bisa Ibu share sebagai Kartini. Mungkin sih yang pertama dalam sistem kerja ya. Setiap pemimpin itu kan berbeda-beda ya. Pastinya kalau kita sebut para ASN di Indramayu ya, tidaklah mudah untuk melakukan suatu perubahan sistem yang dulu kepemimpinannya siapa, terus berubah dengan saya dengan gaya kepemimpinan yang berbeda seperti itu. Nah ini buat saya, saya nih masuk dengan lingkup yang mereka banyak gitu kan ya, sistem yang sudah ada. Berarti kan saya yang harus menyesuaikan. Nah dalam penyesuaian ini ya sama-sama, yuk kita sama-sama seperti apa, saya menyesuaikan, mereka juga menyesuaikan. Karena bagaimanapun yang kita jalanin bukan hanya pemerintahan seperti biasa ya kan ya, hanya sebagai perusahaan ataupun kantor biasa, tapi ini suatu pemerintahan. Pemerintahan ini bukan hanya sistem kerjanya aja atau perangkat kerjanya, tapi masyarakatnya juga. Nah ini kan nggak mudah gitu. Tapi ya kita selalu punya semangat, ayo super team sama-sama seperti itu. Dan butuh dukungan dari semua pihak, terutama dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat yang paling utama. Seperti itu. Karena tanpa dukungan dari mereka, kita seorang pemimpin bukanlah berarti apa-apa. Seperti itu. Luar biasa, luar biasa Bang. Nah, apa yang menjadi harapan Ibu untuk Indramayu? Pastinya dari semua kepala daerah, bukan saya pribadi, tapi ini pribadi saya adalah kita ingin menjadikan semua ini bermakna. Ataupun amanah yang diberikan ini adalah berhasil. Dengan segala kemampuan yang kita miliki. Tapi pastinya ada yang tidak sempurnanya, karena kita hanya manusia biasa yang tidak lepas dari sesuatu hal yang tidak sempurna, tapi kita berusaha terus untuk menjadi yang terbaik, seperti itu. Dan inilah yang namanya kepemimpinan ini, kan semuanya masyarakat inginnya pemimpin ini sempurna, pemimpin ini bisa instan, tapi kan tidak bisa, kita manusia biasa, bukan kayak film Gini, Gini, sering jadi gitu kan ya, seperti itu. Bukan kan. sulap kan sih? Bukan sulap, seperti itu. Ya pokoknya yang penting didoakan, didukung, disupport, nah itu pasti insya Allah berhasil. Wah, harapan semua orang ya itu ya. Pastinya. Semoga juga Indramayu lebih maju. Amin. Nah, dari saya terakhir sebelum kita tutup Ibu, saya ingin Ibu sebagai sosok Kartini masa kini, bagaimana menyemangati sahabat Kompas.com, terutama anak-anak muda, generasi muda, bahwa peran wanita saat ini seperti apa? Saya minta satu dari Kita semuanya ingin sebagai wanita ini adalah mandiri. Kita tidak bisa
kita bergantung dengan orang lain karena kehidupan kita adalah bersama, kita makhluk sosial. Tapi bagaimanapun be yourself. Dan punya ketetapan hati, berbuat baiklah selalu karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Kalau kita baik, insya Allah kan selalu ketemu dengan orang-orang yang baik, kan seperti itu. Betul. Dan selalu semangat pokoknya. Oke, semangat yang positif. Positif, Tadi, Bu. Jadi benar. auranya juga positif Iya. ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk perbincangan yang Sama-sama. menarik hari ini, Ibu Nina. Sama-sama. Sosok wanita yang inspiratif gitu ya. Sama-sama. Jarang-jarang kedatangan perempuan di sini. Sama-sama. Biasanya Terima kasih menghadapinya juga. laki-laki. Baik, sahabat Kompas.com, kita akan akhiri episode kita kali ini bersama Ibu Nina. Saya Wahyu dan Ibu Nina punya salam khusus ya, Bu, kali ini. Iya. Salamnya gimana, Bu? Indramayu bermartabat, Indramayu bekerja dengan hati, Oke. semuanya akan menjadi yang terbaik. Weh, jadi bukan begini, bukan sarangnya aja, Iya, tapi bukan Ibu korban drakor. bukan korban drakor ini. Ini korban saya ngobrol dengan Ibu Nina. Jadi pastikan terus aktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat Kompas.com tidak ketinggalan episode terbarunya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.